Anda masih bersama kami di After 10. Perlawanan warga Kendeng yang menuntut keadilan bagi wilayahnya terus dilakukan. Meski telah bertemu dengan Kepala Staf Presiden, warga masih menyuarakan permintaannya menutup pabrik semen. Gunarti menangis di salah satu sudut istana setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Bersama saudaranya, Gunarti memisahkan diri setelah menghadiri pertemuan Presiden dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ia mengaku sempat berbicara singkat dengan Presiden mengenai pabrik semen yang dibangun di kampungnya. Presiden mengusulkan mereka berkomunikasi dengan kepala daerah setempat. Pak Ganjar Pranowo setelah mencabut izin karena kita sudah mempunyai putusan dari Mahkamah Agung untuk yang PT Semen Indonesia itu kita menang warga, itu 17 Januari 2017 dicabut, tapi dia mengeluarkan izin baru. Dan bagi kami ini, kami sangat tertindas, kami menangis karena saya melihat peta Indonesia yang dulunya subur, sekarang itu peta itu sudah rusak karena di mana-mana PT. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi belum memberikan pendapat tentang pembangunan pabrik semen di Kendeng, Jawa Tengah. Namun unjuk rasa masyarakat ditanggapi oleh Kepala Staf Presiden Teten Mas Duki yang menyebut pihak pabrik telah menghentikan kegiatan untuk sementara. Merespon demo dari masyarakat Kendeng yang menolak pabrik semen. Nah, sudah disepakati bahwa PT Semen menghentikan untuk sementara proses penambangannya dan memang sudah mereka hentikan. Yang kedua, mereka akan melakukan perbaikan terhadap jalan-jalan yang rusak akibat alat-alat berat mereka di sana. Yang ketiga, rencana peresmian ya pabrik mungkin ditunda dulu. Meski tanggapan telah disampaikan, para petani Kendeng masih melakukan aksi. Hingga kini, 8 orang masih melakukan protes dengan mengecor kaki mereka. Dari 8 orang, hanya seorang petani yang berasal dari Rembang, sedangkan 7 lainnya aktivis dari Jakarta. Pada Selasa 7 Maret lalu, sebagian petani yang ikut berunjuk rasa telah pulang ke kampung halaman mereka setelah seorang peserta aksi meninggal. Aksi ini tetap dilakukan untuk meminta penghentian eksploitasi Gunung Kendeng yang merupakan daerah konservasi tempat sumber air bagi desa. Gunung Kendeng ini nantinya akan dijadikan pabrik semen. Yosi Sesbania Gewap, CNN Indonesia. Ya, meski banyak menuai protes, PT Semen Indonesia tetap akan beroperasi karena sudah memiliki izin operasional dari pemerintah. Dalam pelaksanaan penambangan, Semen Indonesia berjanji akan mengikuti peraturan pemerintah. Kita terbuka dan mendengarkan masukan dari semua pihak. Kita mendapatkan masukan juga dari pihak KSP bahwa untuk penambangan itu menunggu penerbitan dari KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis. Ya, jadi Semen Indonesia sampai saat ini belum pernah melakukan penambangan. Pabrik dalam masa uji coba, bahannya diambil dari pabrik Tuban. Dan perlu juga diketahui bahwa Semen Indonesia sudah memiliki izin untuk melakukan operasi. Sidang kasus penerbitan izin lingkungan kegiatan penambangan KARS dan pembangunan pabrik semen masih terus bergulir. Ya, dan setelah semua izin dicabut, izin lingkungan baru justru dikeluarkan kembali oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Semen Indonesia yang sebelumnya bernama PT Semen Gresik Terbuka sebenarnya telah memenangi gugatan hukum di tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi. Namun, upaya itu kandas di tangan majelis hakim yang membatalkan 3 kemenangan beruntun tersebut. Pada 5 Oktober 2016, Mahkamah Agung memutuskan memenangkan petani Rembang dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup sekaligus membatalkan izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia. Dalam kasus tersebut, petani tak hanya menolak lewat jalur hukum. Berbagai aksi demonstrasi seperti menyemen kaki dilakukan. Mereka bahkan mendirikan tenda perjuangan hingga ke depan Istana Negara. Dan akhirnya,
Presiden Joko Widodo menemui mereka pada Agustus 2016. Namun pada 23 Februari 2017, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru mengeluarkan izin lingkungan baru. Padahal proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis belum rampung. Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan Kars PT Semen Indonesia di Rembang tetap berjalan. Warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah menggelar aksi pasung kaki di depan Istana Merdeka pada 13 Maret 2017 yang kedua kali. Aksi pengecoran ini diikuti oleh 20 orang. Salah satunya Patmi, petani perempuan asal Pati, Jawa Tengah, yang menghembuskan nafas terakhir di tengah perjuangannya. Meski demikian, kematian Patmi tidak menyurutkan semangat para petani Kendeng. Mereka terus melanjutkan perjuangan menolak keberadaan pabrik PT Semen Indonesia. Eka Puspita, CNN Indonesia. Meninggalnya Patmi, salah satu peserta aksi cor kaki menolak pabrik semen di Kabupaten Rembang, menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan di sela-sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Batang, Ganjar Pranowo menyampaikan duka cita atas meninggalnya Patmi. Kita tentu turut berduka ya, sudah disampaikan, dan Patmi ini ternyata setelah saya cek bukan orang Rembang ya, orang Pati, cuman demo Rembang kan gitu. Saya hanya gini aja, setelah saya tanya sejarah kesehatannya, beliau sudah punya sakit. Orang kudus yang begitu bagus. Gusur ini sangat kejam sekali. Mereka bilang kalau sementara kami ungkit berarti tidak digusur lagi, padahalnya setelah kami ungkit pun mereka tetap gusur. Akhirnya kami tidak bisa sanggup untuk ambil semuanya, jadi banyak barang yang tertinggal di dalam. Ada satu poin yang perlu kami lakukan adalah pembersihan lokasi untuk kami buat peremajaan kembali. Karena kelapa-kelapa yang ada pada kami sekarang itu usianya sudah usul. Karena itu perlu ada peremajaan sesuai dengan juga bagian dari rencana strategi pendapatan hak untuk kami. Kami diberi hak untuk melakukan itu. Kami sudah memberi waktu ini toleransi ini sudah 1,5 tahun. Jadi dengan waktu 1,5 tahun itu kami membuatkan semacam pendekatan, sosialisasi, himbauan dari rumah ke rumah, meminta mereka membongkar sendiri. Syukur dan puji Tuhan ada sebagian banyak yang sudah membongkar itu rumahnya sendiri, dan itu bisa terbukti.
Rencana pembangunan proyek Beach Club di pesisir selatan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menuai protes. Sebagai salah satu investor, artis Raffi Ahmad telah menyatakan mundur dari proyek yang dinilai sejumlah pihak berpotensi merusak lingkungan. Pembangunan Beach Club di Desa Ngesdirejo, Kepanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta hingga saat ini belum kembali dilanjutkan. Sebelumnya, artis Raffi Ahmad yang menjadi salah satu investor bersama dengan Bupati Gunung Kidul telah meninjau lokasi pada bulan Desember 2023. Namun, rencana proyek Beach Club ini menuai protes dari sejumlah pihak, antara lain dengan munculnya petisi di laman change.org yang menolak berdirinya Beach Club, lantaran dinilai dapat merusak kawasan bentang alam karst yang dilindungi. Atas berbagai pertimbangan, Raffi Ahmad selaku salah satu investor kemudian menyatakan mundur dari proyek Beach Club di Gunung Kidul ini. Dalam akun Instagramnya, Raffi menyebut menarik diri dalam proyek ini karena dirinya menginginkan apapun proyek yang dikerjakan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Saya ingin menyampaikan pernyataan terkait berita yang sedang ramai dibicarakan, proyek di Gunung Kidul. Saya sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya juga sangat mengerti bahwa terdapat beberapa kekhawatiran dari masyarakat terkait proyek ini yang belum sejalan dengan peraturan yang berlaku. Dan dengan ini, saya menyatakan akan menarik diri dari keterlibatan saya dalam proyek ini. Karena bagi saya apapun yang saya lakukan dalam bisnis-bisnis saya ini, wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, terutama harus dapat memberikan manfaat yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Menanggapi polemik ini, Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta mengaku pihaknya belum menerima permohonan perizinan apapun dari investor. Kalau mungkin di luar sudah bicara tentang perizinan, saya tidak tahu. Ya, tapi Pemda sendiri belum mengeluarkan itu. Belum. Jadi jangan sampai nanti ini diputar balikan. Makanya terjadi pro dan kontra ini mungkin karena itu. Tapi Pemda sendiri belum. Saya kan belum pernah berstatement. Kawasannya bukannya tidak bisa dimanfaatkan sebagai kawasan ekonomi. Kalau itu semua nanti digeneralisir sebagai kawasan kemudian kita tidak bisa membangun, terus masyarakat Gunung Kidul akan dibawa kemana? Yang memiliki potensi aset yang sangat besar seperti ini. Di sana ada tata ruang. Oh ini bisa, oh ini tidak, ini bisa. Pro kontra pembangunan Beach Club di kawasan Gunung Kidul ini mulai muncul setelah Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Yogya mengatakan proyek tersebut berpotensi merusak kawasan bentang alam karst atau KBAK yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012. Yang menyebutkan bahwa kawasan bentang alam karst merupakan kawasan lindung nasional, di mana pemanfaatannya tidak boleh merusak kawasan lindung. Ahmadi, Kompas TV, Gunung Kidul, Yogyakarta. Berikutnya pemirsa, penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 3 tersangka terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) pada tahun 2009 hingga tahun 2012 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 120 miliar rupiah. 3 tersangka diantaranya Direktur Utama PT Pagantaka berinisial I, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Barito Utara yang berinisial A, dan Kepala Bidang berinisial DD. Modus dugaan korupsi, PT Pagantaka mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan untuk menghindari proses lelang wilayah izin usaha pertambangan. Permohonan tersebut kemudian didisposisikan oleh Bupati Barito Utara, Ahmad Yuliansyah, kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Utara.